Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Banteng yang beranggotakan Adin Berlianti, Masayu Revi, Paskalis Julianto, dan Tasya Ferisa. Video ini akan menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh tingkat rasionalitas individu terhadap tingkat keinginan melaporkan tindak kejahatan yang dialami kepada kepolisian. Pada bab 1, kita akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian. Kita masuk pada bagian latar belakang masalah. Ketika manusia mempunyai asumsi sebagai homo homini lupus, atau manusia adalah serigala bagi sesamanya, maka perlu adanya aturan atau konsensus yang mengatur kehidupan manusia. Dan salah satu bentuknya adalah dengan terbentuknya negara, di mana negara Indonesia sendiri memiliki lembaga yang berwenang untuk menjaga keamanan masyarakatnya, yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Polri sendiri mempunyai tugas sebagai salah satu pelayan masyarakat, termasuk mengenai untuk menjadi tempat pelaporan masyarakat tentang kejahatan. Akan tetapi, kenyataannya, menurut data Ombudsman tahun 2017-2019, Polri sendiri selalu masuk dalam 3 instansi yang paling banyak dilaporkan mengenai dugaan maladministrasi oleh masyarakat. Dugaan maladministrasi tersebut, 3 bentuk paling banyak dilaporkan adalah penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan tidak memberikan pelayanan. Padahal, hal tersebut merupakan hal yang penting dan berakibat fatal sebagai lembaga yang mempunyai tugas dalam pelayanan masyarakat. Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, kami melihat adanya permasalahan yakni masih banyak korban dari tindak kejahatan yang tidak melaporkan kasusnya kepada kepolisian karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakinginannya untuk melapor. Pertanyaan dan tujuan penelitian. Pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana tingkat rasionalitas korban dapat mempengaruhi tingkat keinginan untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialami kepada kepolisian. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tingkat rasionalitas korban mempengaruhi tingkat keinginan melaporkan tindak kejahatan yang dialami kepada kepolisian. Berikut ini adalah signifikansi penelitian kami yang terbagi menjadi 2, yaitu signifikansi teoritis dan signifikansi praktis. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka dan teori. Pada bagian ini, kami akan membahas tentang kajian jurnal internasional, kajian teori, dan definisi variabel. Pada kajian jurnal internasional, kami menggunakan 10 artikel jurnal internasional sebagai bahan literatur kami. Pada kajian teori, kami menggunakan teori rational choice. Definisi perilaku rasional dalam teori ini ialah perilaku yang cocok untuk merealisasikan tujuan tertentu dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada dalam suatu situasi. Teori ini memiliki 3 elemen kunci, yaitu preferensi individu, kepercayaan, dan kendala. Teori ini juga memiliki 3 dimensi, yaitu rationality, preference, dan individualism assumption. Selanjutnya, penelitian kami memiliki 2 variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Pada variabel independen kami, yaitu tingkat rasionalitas korban. Sedangkan pada variabel dependen kami, yaitu tingkat keinginan korban melaporkan tindak kejahatan kepada kepolisian. Bab 3, metodologi. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan populasi masyarakat Kota Depok dan sampel warga Kecamatan Beji yang pernah menjadi korban tindak kejahatan. Penelitian ini berlokasi di Kota Depok, khususnya Kelurahan Kukusan, dan teknik sampling yang digunakan adalah non-probabilita dengan jenis purposive sampling. Kemudian hipotesis penelitian ini adalah pengaruh antara tingkat rasionalitas individu terhadap tingkat keinginan korban melaporkan tindak kejahatan yang dialami kepada polisian. Dengan hipotesis awal atau HO tidak terdapat pengaruh dan hipotesis alternatif atau HA terdapat pengaruh. Selanjutnya, bab 4, temuan data dan analisis. Pada bagian ini, kami akan membahas tentang profil responden, hasil uji korelasi dan regresi, dan analisis teori diskusi. Dalam mencari responden, kami menyebarkan survei online melalui Google Form kepada 100 orang yang tinggal di Kelurahan Kukusan yang pernah mengalami tindak kejahatan. Kami juga mengkategorikan responden kami berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, usia saat mengalami tindak kejahatan, berapa kali mengalami tindak kejahatan, dan tindak kejahatan yang pernah dialami. Berdasarkan kategori jenis kelamin, mayoritas responden kami berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya, berdasarkan jenis pekerjaan, mayoritas responden kami adalah pelajar atau mahasiswa-mahasiswi dan diikuti dengan karyawan swasta. Dalam pengkategorian, usia saat mengalami tindak kejahatan, mayoritas responden kami berusia 18-27 tahun saat mengalami tindak kejahatan.
Berdasarkan berapa kali mengalami tindak kejahatan, mayoritas responden kami mengalami setidaknya 1 kali tindak kejahatan. Yang terakhir, berdasarkan tindak kejahatan apa saja yang pernah dialami oleh responden, mayoritas responden kami pernah mengalami jenis tindak kejahatan terhadap hak milik atau barang, dan diikuti dengan kejahatan terhadap kesusilaan. Berdasarkan hasil uji korelasi, diketahui bahwa hasil output signifikansi alfa sebesar 0,00, maka HO ditolak dan HA diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat rasionalitas individu dengan tingkat keinginan korban untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialami kepada kepolisian. Kekuatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen termasuk ke dalam kategori lemah dengan arah hubungan bersifat negatif. Selanjutnya adalah uji regresi. Uji regresi dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Di dalam penelitian kami, variabel independennya adalah tingkat rasionalitas korban, dan variabel dependen adalah tingkat keinginan melaporkan tindak kejahatan yang dialami. Yang pertama adalah model summary. Melalui model summary, kita dapat melihat nilai R, yakni 0,372 yang dapat menunjukkan kekuatan korelasi. 0,372 menandakan bahwa terdapat hubungan yang lemah antara tingkat rasionalitas korban dengan tingkat keinginan melaporkan tindak kejahatan yang dialami. Dan yang kedua adalah R-square atau koefisien determinasi yang menunjukkan nilai 0,138 atau sama dengan 13,8%, yang artinya variabel independen menyumbang sebesar 13,8% pada variabel dependen, dan sisanya yakni 86,2% dijelaskan oleh variabel lainnya. Selanjutnya, dengan melihat kepada tabel ANOVA yang menunjukkan bahwa persamaan regresi dapat dibuat, maka didapatkanlah rumusan yakni Y sama dengan 153,885 ditambah dalam kurung minus 0,288 dikali X. Dari persamaan regresi yang telah dirumuskan sebelumnya, maka didapatkanlah hasil sebagai berikut. Lalu, hasil tersebut dimasukkan ke dalam grafik dan menunjukkan kesimpulan bahwa semakin tinggi variabel independen, maka semakin rendah variabel dependen, dan sebaliknya, semakin rendah variabel independen, maka semakin tinggi variabel dependen. Hal tersebut karena grafik menunjukkan garis menuju ke bawah. Kemudian kita masuk kepada analisis teori diskusi, di mana pada gambar tersebut menunjukkan bahwa tingkat keinginan melaporkan tindak kejahatan yang dialami dihubungkan dengan tingkat rasionalitas korban, di mana hasilnya dapat disimpulkan adalah semakin tinggi tingkat rasionalitas korban, maka akan semakin rendah tingkat keinginan melaporkan tindak kejahatan yang dialami. Kemudian kita masuk bab 5, yaitu bab penutup. Pada subbab kesimpulan. Jadi, rasionalitas dalam diri individu cenderung menghasilkan keputusan yang memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri dan memaksimalkan apapun demi menghindari ketidakberhasilan dan ketidakbahagiaan. Dan dapat dikatakan, berdasarkan hasil penelitian ini, warga Kelurahan Kukusan memiliki tingkat rasionalitas yang tinggi. Hal tersebut berdasarkan jawaban responden pada kuesioner penelitian ini. Jadi, semakin tinggi tingkat rasionalitas individu akan mempengaruhi semakin rendahnya keinginan individu untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya kepada kepolisian. Sehingga, kesimpulan dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa HO ditolak dan HA diterima, di mana artinya terdapat hubungan antara tingkat rasionalitas dengan tingkat keinginan korban untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya kepada kepolisian. Namun, hubungan tersebut lemah, dan menurut kami, itu disebabkan karena rasa keterikatan sosial dengan masyarakat di lingkungannya, seperti yang ditunjukkan dalam hasil jawaban responden tersebut. Kemudian, yang terakhir, saran berdasarkan hasil penelitian kami, diharapkan ke depannya Polri dapat memberikan keadilan kepada masyarakat dengan cara menangani dan menindaklanjuti pelaporan kasus tindak kejahatan yang dialami oleh korban, serta tidak mendiskriminasi korban, sehingga keinginan masyarakat untuk melapor tindak kejahatan pun akan tinggi. Sebab tingkat laporan masyarakat akan berkaitan pula dengan langkah kebijakan pemerintah dan persepsi publik terhadap Polri. Sekian presentasi dari kelompok 4, kelompok Banteng. Terima kasih.